Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rikja Halo Fajri, mahasiswa semester 4 jurusan Bioteknologi Universitas Esa Unggul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi, jurnal, dan review ujian akhir semester pada mata kuliah Bioteknologi Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Seprianto SPI MSI. Di sini saya mempresentasikan jurnal yang berjudul Ekstraksi dan Purifikasi Total Flavonoid dari Gnaphallium appendedon dan evaluasinya terhadap potensi penangkapan radikal bebas dan potensi penghambatan kerusakan oksidatif pada hati mencit. Jurnal ini telah dipublikasi pada tahun 2021 dan juga merupakan jurnal internasional. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Gnaphallium appendedon, yang lebih dikenal dengan sebutan kudwit, adalah tanaman yang populer sebagai sayuran dan tanaman obat tradisional di berbagai negara di Asia. Kudwit telah diketahui memiliki beragam sifat farmakologis, termasuk aktivitas antiinflamasi, antikomplementer, serta penghambatan enzim santin oksidase dan neutrofil elastase. Sebetulnya, penelitian yang berkelanjutan terus berperan dalam mengungkapkan flavonoid alami baru dari berbagai bagian tumbuhan kudwit. Antioksidan alami lebih populer. Hingga saat ini, hanya metode tradisional yang telah digunakan untuk memahami polifenol dan bioaktivitas tanaman kudwit. Fluorescence Microwave Assisted Extraction atau FMEA merupakan metode ekstraksi terbaru yang meningkatkan efisiensi pemecahan jaringan tanaman dengan lebih cepat dan melepaskan fitokimia melalui penggunaan gelombang mikro dan tekanan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi keefektifan FMEA sebagai metode ekstraksi flavonoid total dari tanaman kudwit secara cepat. Dalam penelitian ini, efek ekstraksi menggunakan FMEA dibandingkan dengan metode ekstraksi microwave exit extraction atau MEI, chocolate extraction atau SI, dan heat reflux extraction HRE. Kemudian, flavonoid total dipurifikasi dan dievaluasi menggunakan uji penangkapan radikal bebas atau scavenging assay dan uji reduksi. Nah, selanjutnya itu metode. Nah, yang pertama itu kudwit dikumpulkan dari baicuan pharmaceutical. Nah, lalu dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius dalam oven, kemudian digiling menjadi bubuk, disaring, dan disimpan dalam kantong plastik tertutup pada suhu ruang. Kemudian masing-masing 0,5 gram bubuk kudwit yang telah dilarutkan dalam larutan etanol diekstraksi menggunakan metode FMEA, MEI, SI, dan HRE. Jadi ada 4 kali uji yang diekstraksi. Nah, bubuk kudwit ini dikarakterisasi menggunakan scanning electron microscope atau SEM untuk menyelidiki efek gelombang mikro pada struktur kudwit. Kemudian, flavonoid total dari kudwit ditentukan menurut metode kolorimetri. Nah, flavonoid total dari kudwit dipurifikasi dengan ABH macrophorus resin. Kemudian dilakukan penentuan aktivitas antioksidan secara in vitro, lalu dilakukan penentuan aktivitas antioksidan in vivo pada mencit, dan yang terakhir yaitu analisis statistik. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama itu ada pengaruh FMEA pada dinding sel dan
struktur jaringan, di mana respon permukaan dan kontur pengaruh dua faktor terhadap hasil ekstraksi flavonoid total, di mana yang A itu ada fraksi volume etanol dan rasio LS, L per S atau liquid per solid. Nah, yang B itu ada fraksi volume etanol dan waktu ekstraksi. Terus yang C itu ada rasio L per S dan waktu ekstraksi. Nah, bisa dilihat juga pada gambar yang tertera ya. Oke, kita masuk ke hasil karakterisasi senyawa Kutwit, di mana hasil mikrograf SEM dari bubuk Kutwit yang A itu bubuk Kutwit sebelum diekstraksi pemei, terus yang gambar B itu bubuk Kutwit setelah diekstraksi pemei. Bisa dilihat bahwa hasil bubuk Kutwit setelah diekstraksi menggunakan pemei menyebabkan kerusakan yang signifikan pada permukaan sel sampel yang pecah sepenuhnya menjadi potongan-potongan yang tidak beraturan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan ekstraksi pemei dengan metode ekstraksi lain, di mana perbandingan antara metode ekstraksi yang berbeda, yang pertama itu ada di waktu ekstraksi. Bisa kita lihat pada gambar bahwa waktu ekstraksi pemei hanya 138 detik, sedangkan mei membutuhkan 360 detik. Kemudian SI dan HRI membutuhkan beberapa jam. Nah, kita masuk ke B itu flavonoid total hasil ekstraksi. Bisa kita lihat yang B itu di mana metode SI itu menunjukkan hasil ekstraksi tertinggi 1,48, diikuti oleh Pimei 1,35, Mei 1,22, dan HRI memiliki hasil terendah dengan 1,16. Nah, hasil ekstraksi pemei sebetulnya hasil yang lebih tinggi, yaitu 91,22%, lebih tinggi dari SI dan Mei yang itu 16,38 serta HRI itu 10,66%. Nah, kita masuk ke C itu kemurnian flavonoid total sebelum dan sesudah purifikasi. Bisa kita lihat yang C itu di mana dibandingkan dengan kemurnian sebelum purifikasi, kemurnian setelah purifikasi meningkatkan sebesar 9,21 sampai 10,49 kali, yang menunjukkan bahwa AB egg macrophosphorescence memiliki kinerja luar biasa dalam memurnikan flavonoid dari Kutwit. Oke, kita masuk ke aktivitas antioksidan in vitro flavonoid total dari Kutwit, di mana yang A itu uji penangkapan radikal di PPH, terus yang B itu uji penangkapan radikal anion superoksida, terus yang C itu uji penangkapan radikal ABTS+, terus yang D itu uji pengurangan besi atau daya antioksidan, terus yang E itu pengujian daya reduksi. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa semua hasil ujinya jelas dan berkorelasi positif dengan meningkatnya konsentrasi. Meskipun aktivitas antioksidannya lebih lemah dari asam askorbat, namun tetap menunjukkan aktivitas antioksidan yang baik. Oke, kita masuk ke hasil terakhir yaitu aktivitas antioksidan in vivo flavonoid total dari Kutwit. Nah, yang A itu ada tingkat malondialdehida atau MDA dalam sampel hati mencet. Bisa kita lihat yang A itu di mana tingkat MDA-nya itu menurun secara signifikan bergantung pada konsentrasi dosis flavonoid total dari Kutwit yang diberikan pada mencet. Nah, yang B itu ada tingkat glutathione atau GSH dalam sampel mencet. Bisa kita lihat bahwa tingkat GSH-nya itu meningkat bergantung pada dosis.
Nah, untuk C itu ada aktivitas superoksida dismutase atau SOD pada sampel hati mencit. Nah, bisa kita lihat bahwa tingkat SOD-nya itu meningkat bergantung pada dosis juga. Nah, yang terakhir itu ada kapasitas antioksidan total atau TAOC pada sampel hati mencit. Bisa kita lihat pada gambar bahwa tingkat TAOC juga meningkat setelah diberikan flavonoid total pada mencit. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kondisi optimal untuk hasil ekstraksi flavonoid total adalah fraksi volume etanol 81,3%, rasio L per S-nya itu 25,4 mili per gram, dan waktu ekstraksinya itu 138 detik. Dalam kondisi ini, hasil ekstraksi percobaan akan mencapai 1,5, kurang lebih 0,02%. Nah, dengan membandingkan dua gambar SEM sebelum dan setelah ekstraksi pemei, dapat disimpulkan bahwa dinding sel retak dan struktur jaringan terganggu di bawah iradiasi gelombang mikro di lingkungan bertekanan tinggi. Nah, dengan membandingkan hasil ekstraksi dan waktu ekstraksi pemei dengan Mei, SI, dan HRI, dapat disimpulkan bahwa pemei lebih cocok untuk ekstraksi flavonoid total dari Goodwheat daripada metode ekstraksi lainnya. Nah, untuk evaluasi aktivitas antioksidan in vitro dan in vivo dari flavonoid total yang dimurnikan menyarankan bahwa mereka dapat dikembangkan sebagai agen antioksidan potensial alami untuk nutraceutical dan obat-obatan. Oke, kita masuk ke tanggapan tentang isi jurnal. Di sini ada kritik dan saran, di mana untuk kritik ini yaitu penelitian ini dirancang dengan baik dan metodenya juga bagus. Hasil penelitiannya jelas dan meyakinkan, serta kesimpulannya didukung oleh data. Terus yang terakhir itu ada penelitian ini memiliki implikasi untuk pengembangan terapi antioksidan alami baru untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait kerusakan oksidatif. Nah, mungkin sarannya itu ada di memasukkan informasi tentang struktur kimia flavonoid yang dipurifikasi, di mana ini akan membantu mengidentifikasi senyawa spesifik yang bertanggung jawab atas aktivitas antioksidan. Nah, yang kedua itu ada menyelidiki potensi flavonoid yang dipurifikasi untuk mencegah atau mengobati penyakit tertentu. Nah, ini akan memberikan bukti yang lebih nyata tentang manfaat klinis dari flavonoid. Oke, kita masuk ke analisis tentang teknologi rekayasa yang dapat diterapkan pada jurnal ini. Nah, yang pertama itu ada teknologi rekayasa genetika memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kandungan flavonoid pada kulit. Nah, teknologi rekayasa genetika ini memungkinkan penambahan gen yang bertanggung jawab untuk produksi flavonoid ke dalam genom tanaman kulit. Yang kedua itu ada teknologi bioproses, di mana memiliki potensi untuk meningkatkan produksi flavonoid dari kulit. Nah, untuk teknologi bioproses ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kultur sel dan mikroorganisme sehingga dapat menghasilkan flavonoid dalam jumlah yang lebih besar. Nah, yang terakhir itu ada teknologi nanoteknologi. Nah, memiliki potensi untuk mengembangkan nanopartikel yang berfungsi sebagai pembawa flavonoid ke dalam tubuh manusia. Nanopartikel ini dapat meningkatkan efisiensi penyerapan flavonoid oleh tubuh manusia, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal.
Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.